Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat muslim, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi Allah mempertemukan kita dalam konten saya yang kali ini akan melanjutkan kisah Uwais Al-Qarni dari part 1 yang kemarin, dan saat ini saya akan menceritakan kisah Uwais Al-Qarni part 2. Uwais Al-Qarni tinggal bersama ibunya di kota Yaman. Dan Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang fakir. Pekerjaan sehari-hari adalah buruh pengembala biri-biri atau domba. Ya, penghasilannya cukup untuk makan dia dan ibunya. Apabila ada lebih, Uwais Al-Qarni selalu bersedekah kepada tetangga, kepada orang-orang yang juga miskin seperti dirinya. Tapi Uwais Al-Qarni masih sempat menyisihkan untuk bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Tidak ada permintaan ibunya yang tidak pernah dipenuhi oleh Uwais Al-Qarni, sehingga ibunya sangat beruntung sekali. Dalam setiap doa-doanya selalu mendoakan kebaikan-kebaikan buat putranya yang sangat patuh dan sangat hormat, sayang kepada ibunya, taat kepada Allah, dan sangat mencintai Rasulnya. Pada suatu hari, ibunya memanggil Uwais Al-Qarni, "Wahai anakku, kemarilah." Lalu ibunya berkata kepada Uwais, "Nak, ibu tidak akan lama lagi tinggal bersamamu. Maka ibu ada satu permintaan kepadamu, wahai putraku. Ikhtiarkan ibu. Ibu ingin sekali menunaikan ibadah haji." Dan Uwais pun berkata, "Insya Allah ibu, saya akan usahakan ibu, saya akan ikhtiarkan, pasti saya akan ikhtiarkan." Lalu Uwais pergi keluar dan duduk di bawah pohon kurma. Pada malam itu dia melihat bintang yang begitu bertebaran di langit Yaman. Sambil dia termenung, dalam hatinya berdoa, "Ya Allah, berikan kekuatan kepadaku ya Allah, agar aku bisa membawa ibu untuk menunaikan ibadah haji tahun ini." Dan Uwais pun mulai berpikir keras bagaimana caranya mencari jalan keluar agar kiranya ia bisa membawa ibunya ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Dia terus mencari solusi, mencari jalan keluar. Terus dia berpikir. Dan akhirnya dia pun menemukan satu cara. Keesokan harinya, Uwais membeli anak lembu. Uang yang disisihkan selama ini, uang tabungan Uwais Al-Qarni, cukup untuk membeli anak lembu. Lalu untuk apa anak lembu tersebut? Apakah Uwais akan menungganginya dari Yaman ke Mekah ketika mengantarkan ibunya? Rasa-rasanya itu mustahil. Dan tak lama kemudian Uwais pun mengambil pelepah kurma dan dianyamnya untuk menjadi sebuah keranjang. Lalu anak lembu tersebut dimasukkan ke dalam keranjang, digendong keranjang tersebut menaiki dan menuruni bukit. Terus Uwais Al-Qarni melakukan perilaku itu berulang-ulang setiap hari, sehingga perilaku Uwais tersebut mengundang banyak pertanyaan penduduk kota Yaman yang melihatnya. Dan tak sedikit dari mereka yang mengatakan bahwasanya Uwais sudah gila.
Tapi Uwais tidak sama sekali tidak terpengaruh, tidak menggubris apa yang mereka sangkakan kepada Uwais, apa yang mereka bicarakan tentang Uwais. Dia tidak pernah mempedulikannya. Dia terus berlari, berjalan, menaiki dan menuruni bukit dengan membawa anak lembu tersebut. Hari berganti hari, minggu pun berganti, hingga berbulan-bulan, sehingga anak lembu tersebut bobotnya sampai 100 kg. Tapi Uwais sama sekali tidak merasakan berat, karena selama ini dia sudah cukup berlatih keras untuk membawa beban tersebut. Dan masa yang dinantikan sudahlah tiba. 8 bulan berlalu, Uwais sudah berlatih keras, dan akhirnya Uwais pun kembali mengambil pelepah kurma dan dia membuat keranjang. Kali ini keranjang itu untuk ibunya dan ibunya digendong. Musim haji telah tiba dan akhirnya Uwais pun membawa ibunya dengan menggendong ibunya yang lumpuh dan buta tersebut, dibawa ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Dan perilaku Uwais ini mengundang kekaguman penduduk Yaman. Sebagian penduduk Yaman melihat perilaku Uwais ini sungguh mulia. Akhlak Uwais terhadap ibunya luar biasa. Dia berjuang, dia berkorban hanya untuk menyenangkan ibunya, mengantarkan ibunya untuk menunaikan ibadah haji. Tapi tidak sedikit dari penduduk Yaman yang mencibir Uwais Al-Qarni. Lalu ada salah satu penduduk yang berkata kepada Uwais, "Wahai Uwais, engkau benar-benar sudah gila. Engkau ingin mengajak ibumu menunaikan ibadah haji ke Mekah, sementara jarak dari Yaman ke Mekah itu tidaklah dekat, Uwais. Sedangkan para pedagang, para saudagar dari Yaman yang ingin berniaga ke Mekah, itu dia harus menggunakan kendaraan unta, kuda, dan membawa perbekalan yang cukup banyak. Sementara engkau hanya membawa keranjang dan berjalan kaki untuk menuju ke Mekah." Uwais hanya tersenyum, lalu meninggalkan mereka, penduduk kota Yaman. Dia terus berjalan, meninggalkan kota Yaman menuju ke Mekah. Sahabat muslim sekalian, di sini ada yang perlu kalian ketahui, bahwasanya jarak antara kota Yaman dan kota Mekah itu sejauh 1119 km. Bisa kalian bayangkan, jarak yang begitu jauh ditempuh oleh Uwais dengan berjalan kaki dan menggendong ibunya. Sedangkan kita semua tahu bahwasanya padang pasir itu sangat berbahaya. Selain dari jenis hewan-hewan berbisa yang ada di gurun pasir, juga tak jarang cuaca buruk yang menjadikan orang berpikir untuk melewati padang pasir. Dengan adanya badai pasir itu cukup membahayakan, namun sama sekali tidak mengurangi semangat dan tekad Uwais untuk mengantarkan ibunya menunaikan ibadah haji. Sesampainya di Masjidil Haram, sesampainya Uwais di depan Ka'bah, Uwais sama seperti jamaah haji pada saat itu melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Tepat di depan Ka'bah, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah segala dosa ibu." Lalu ibunya berkata, "Lalu bagaimana dengan dosamu, wahai Uwais?" Uwais pun menjawab, "Jika Allah mengampuni dosa-dosa ibu, maka ibu akan masuk surga.
maka bagiku cukup ridho ibu yang akan membawaku ke surga. Jawaban Uwais Al-Qarni ini membuat aras berguncang. Penduduk langit kagum dan meneteskan air mata. Semua penduduk langit, yaitu para malaikat, sangat mengagumi akhlak Uwais Al-Qarni terhadap ibunya. Lalu Allah pun memberikan anugerah kepada Uwais Al-Qarni, disembuhkan penyakit Uwais Al-Qarni. Sahabat-sahabat muslim sekalian, Uwais Al-Qarni ini memiliki penyakit sopak, yaitu penyakit kulit yang membuat kulitnya belang-belang. Dan setelah Uwais mengantarkan ibunya haji dan melakukan tawaf, Allah menyembuhkan. Hanya satu belang yang terletak di tubuh Uwais itu tidak disembuhkan oleh Allah, karena ini akan menjadi tanda bagi Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali ketika ingin mencari Uwais, maka ini adalah identitas seperti yang diceritakan oleh Rasulullah. Sahabat-sahabat muslim sekalian, demikianlah kisah Uwais Al-Qarni part 2. Hikmah yang dapat kita petik dari kisah Uwais part 2 ini adalah barang siapa yang taat patuh kepada ibunya, maka itu sama saja menyenangkan hati Allah. Maka Allah pun akan memberikan kelapangan, memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang taat, menghormati dan patuh kepada ibunya. Dan perilaku ini atau akhlak ini dapat membuat kagum seluruh penduduk langit. Sampai jumpa di kisah Uwais selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.